Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya literasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 6. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tak lupa melaksanakan dan mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya seperti biasanya, yuk kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya, sebelum lanjut ke pembelajarannya, pastikan kalian sudah subscribe, komen, dan like video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian di luar sana bisa mengikuti pembelajaran daring seperti kalian. Dan pastikan juga sudah membunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan lebih awal notifikasi tentang pembelajaran di esok hari. Oke, lanjut ke materi pembelajaran. Minggu yang lalu kalian sudah memanfaatkan salah satu fasilitas dari Microsoft Excel tentang pengaturan penulisan format tanda mata uang. Dengan cukup mudah kita memasukkan tanda mata uang tanpa kita harus mengetiknya. Nah, kali ini kita gunakan lagi kemudahan yang lain, yaitu mengetikkan tentang format tanggal. Nah, biasanya kalian ketika mengetik tanggal lahir, tanggal apapun secara lengkap, bahasa lengkap adalah menggunakan nama bulan adalah menggunakan teks. Misalnya kalau bulan 12 ya diketik Desember, kalau bulan 1 diketik Januari. Namun di Microsoft Excel ada kemudahan untuk kita tidak perlu mengetikkan nama bulan dengan teks, namun cukup dengan urutan bulannya saja. Maka secara otomatis nanti akan muncul nama bulannya. Untuk itu bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita menuju ruang pembelajaran. Kita sudah di ruang pembelajaran. Seperti yang Pak Rudi sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan belajar menggunakan format tanggal, yaitu untuk mempermudah ketika kita mengetikkan tanggal secara lengkap. Misalnya mengetik tanggal 25 Desember tahun 2021 misalnya, teks Desember cukup kita ketik urutan bulannya saja. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama membuka program Microsoft Excel-nya. Kita buka ya program Microsoft Excel-nya dengan cara yang paling cepat saja. Double klik icon program, pilih blank workbook. Nah, sudah siap program aplikasi pengolah angkanya. Nah, misalnya kita akan mengetik data angka, misalnya mengetik 25 Desember misalnya ya. Maka kita biasanya kalau secara manual ketik 25, kemudian Desember, kemudian tahun 2021. Nah, misalnya seperti ini. Nah, pengetikan seperti ini tidak efektif, bahkan mungkin pengetikannya salah. Data ini bukan data bentuk angka atau data yang sesuai dengan ketentuan Microsoft Excel. Nah, bagaimana caranya biar mudah? Maka kita blok dulu. Kita ambil di sini ya, kolom B. Kemudian kita masuk pada group number. Boleh dari sini, boleh. Cari di sini sorted atau biar lengkap kalian boleh ke more number format. Kemudian pilih date. Nah, date, kemudian cari di sini format tanggalnya. Misalnya mau ngetik tanggalnya secara lengkap seperti ini, misalnya 14 Maret. Kemudian lokasinya tentukan lokasi negara, misalnya kita ambil aja negara kita sendiri ya, Indonesia misalnya. Nah, nanti teksnya akan muncul seperti ini. Klik OK. Nah, bagaimana pengetikannya? Catatannya gini, coba kita ketik
tanggal 25 Desember 25, kemudian garis miring 12 untuk bulannya 2021, kemudian enter. Nah, kalau ini belum berubah, berarti pengetikannya masih belum betul. Cara pengetikannya, input datanya, tapi pemformatannya atau pengaturannya sudah betul. Pengaturannya tadi lewat ini, kemudian more number format, pilih date, pilih yang ini, sudah betul. Cuman cara inputnya yang berbeda. Nah, ini karena bentuknya seperti kita ketik 25 Desember 25 garis miring 12 tahun 2021 munculnya seperti ini, maka kita bisa pastikan bahwa komputer ini masih diset ke dalam bahasa Inggris. Apa perlu kita rubah? Sementara tidak dulu. Nah, pengetikannya bagaimana? Pengetikannya kita awali dengan bulan dulu, 12 misalnya 25, kemudian boleh langsung 21, boleh ya. Nah, kemudian tab untuk pindah kolom atau enter. Nah, munculnya seperti ini. Nah, kalau teksnya atau komputernya masih dalam bahasa Inggris, ingat diawali bulan dulu. Misalnya 4, kemudian 12, kemudian misalnya 22. Berarti kalau seperti ini, maka munculnya bukan 4 Desember tahun 2022, tapi 12 April tahun 2022. Nah, 12 April ya, bukan 4 Desember. Misalnya kalau seperti ini tinggal satu misalnya, kalau ini gampang, 1 Januari tahun 2021. Ya. Ingat, kalau tadi misalnya diketik seperti ini 25, 12, kemudian 22, masih belum muncul bulannya, berarti harus dibalik pengetikan bulannya. Berarti diketik bulan dulu, baru tanggal tahun 22. Nah, munculnya gini. Kenapa munculnya pagar? Nggak usah khawatir, karena ini bukan mungkin ya, tapi dipastikan kolomnya tidak mencukupi. Gimana kalau tidak cukup? Tinggal dilebarkan saja. Nah, oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Nah, itu tadi anak-anak ya, tentang pengetikan atau input data mengenai format tanggal. Ada dua kemungkinan dalam kita memasukkan format tanggal, apakah bulannya dulu, apakah tanggal dulu yang kita input. Kalau komputernya masih dalam format atau ejaan bahasa Inggris, maka kita dahulukan inputkan adalah nama bulannya atau urutan bulannya. Jadi bulan, tanggal, baru tahun. Tapi kalau sudah di set ke dalam bahasa Indonesia, tinggal kau masukkan tanggal, bulan, dan tahun. Oke ya, mudah-mudahan confirm, jelas. Yuk, kita kembali ke ruang utama. Nah, itu tadi ya, bagaimana kita menggunakan format tanggal, yaitu salah satu kemudahan kita mengetikkan nama bulan dalam satu tahun. Tidak perlu mengetikkan nama bulannya dengan menggunakan teks, cukup kita ketik urutan bulannya saja. Namun sedikit ada perbedaan untuk pemformatan tanggal, yaitu tentang penggunaan ejaan, namun semuanya benar. Jadi ejaannya seperti ini, seperti yang tadi ini ya dicontohkan. Ketika ejaan yang berlaku di komputer kalian menggunakan bahasa Inggris, maka yang digunakan perurutan pengetikannya adalah nama bulannya terlebih dahulu. Misalnya untuk mengetikkan 25 Desember tahun 2021, maka mengetikannya bukan 25 garis miring 12 garis miring 2021, tapi diketik 12, 25, kemudian baru tahun 2021, kemudian tekan enter jika untuk berganti baris, dan tekan tab kalau berganti kolom. Tapi kalau sudah di-set ke dalam bahasa Indonesia, maka penulisannya atau pengetikannya sesuai dengan yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan mengetikkan tanggal terlebih dahulu, kemudian urutan bulannya, dan baru tahun.
Nah, itu juga tidak banyak kesulitan ya tentang pengetikan itu. Oke, untuk tugas hari ini Pak Rudi udah siapkan daftar nama berikut tempat tanggal lahirnya. Silakan dikerjakan dan kalian unduh dulu tentunya sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Kemudian ketentuan mengerjakan tugasnya yang pertama, untuk tanggal lahir ketik secara lengkap. Jadi misalnya kalau bulan 12 pastikan nanti munculnya adalah bulan Desember. Bulan 1 ya tentunya adalah bulan Januari. Dan untuk pengerjaannya, nomor urut yang kamu miliki letakkan paling atas. Contohnya gini, nomor urut 25 misalnya, maka nomor urut 25 mengerjakan atau namanya diletakkan paling atas. Kemudian 26, 27 dan seterusnya. Demikian juga yang nomor urut 30 misalnya, maka nomor urut 30 yang mengerjakan atau kamu yang nomor urut 30, nomormu atau namamu letakkan paling atas, kemudian baru urutan berikutnya sampai habis, sampai dengan nanti kembali ke nomor urut 1. Kalau yang nomor urut 1 tentu saja sudah sama dengan yang ada pada lampiran tugas tersebut. Dan yang terakhir, misalnya nomor urut terakhir 35 misalnya, letakkan nomor 35 paling atas, kemudian nomor urut 1, 2, 3 sampai dengan 34. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau kesulitan silakan kalian boleh bertanya lewat WA Group atau melalui deskripsi channel yang ada di bawah ini. Sukses untuk kalian semua. Pastikan memulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19. Sukses untuk kalian semua. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.